Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua saudara-saudariku di seluruh Nusantara dimanapun Anda berada. Ucapan terima kasih yang tak terhingga untuk semua yang sudah mensupport channel saya sehingga membuat saya semakin lebih bersemangat untuk menyampaikan cerita misteri nyata, baik dari pengalaman saya pribadi maupun dari beberapa narasumber yang sudah mempercayakan cerita beliau kepada saya. Dan untuk cerita nyata hari ini, seperti biasanya, untuk nama-nama tokoh, tempat dan kejadian akan saya samarkan. Dan untuk mempermudah alur cerita supaya mudah diterima untuk saudara-saudariku semua, di sini nanti saya akan menjadi tokoh yang bernama Niken. Baik, langsung saja ke cerita utama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku dua bersaudara dan merupakan anak bungsu dari pasangan suami istri yang bernama Suparmin dan Wardini. Oh iya, namaku Niken dan kakakku bernama Yeti dan telah menikah dan tinggal di luar negeri. Sementara kami tinggal di sebuah desa yang terdapat di Kota Tahu di Provinsi Jawa Timur. Pagi ini, selepas menengok bapak yang telah lama terbaring sakit di dalam kamar beliau, aku pun segera bergabung dengan ibu di ruang makan untuk menikmati sarapan pagi bersama. Selesai sarapan, sambil menemani ibuku yang sedang duduk-duduk santai, aku pun menyatakan pada ibu bahwa aku dan suamiku akan bepergian ke Pulau Dewata sekitar seminggu untuk menemani suamiku menemui rekan bisnisnya, dan juga sebagai waktu khusus buat kami karena kami sengaja merencanakan liburan ini untuk upaya kami dalam rangka program kehamilan. Liburan manis sekaligus menemui rekan bisnis, itulah tujuan kami sebenarnya. Terjadilah percakapan di antara aku dan ibuku. Bu, menawi kepareng matur, kula badhe nyuwun wedal kagem kesah dhateng Bali. Antawisipun seminggu nggih, Bu. Mbok pilih ibu maringi palilah anggen kula kesah. Lah terus karo sapa, Nduk, anggonmu lunga ning Bali? Kok seminggu men? Lah apa bojomu ngerteni, Nduk? Kalian Mas Tarto, Bu. Keleresan Mas Tarto badhe kepanggih rencang bisnisipun. Pramila kula kapurih ngrencangi tindakipun Mas Tarto. Oh, ya wis lek ngono. Terus kapan rencanane budalmu ning Bali, Nduk? Insyaallah dinten Sabtu ngajeng, Bu. Yo, rapopo, Nduk. Yo sekalian refreshing kono karo bojomu, Nduk. Sapa ngerti awakmu gek ndang diparingi momongan. Nggih, Bu. Matur suwun sanget pangestunipun. Demikianlah percakapan dengan ibuku saat itu. Hingga tibalah saat yang kutunggu-tunggu, yaitu
ke Bali dengan suamiku. Sabtu pagi, aku pun dan suamiku berangkat ke Bali. Dan setelah sampai di Bali, kami pun segera mencari hotel untuk menginap dan beristirahat. Dan alhamdulillah, teman suamiku begitu antusias menyambut kedatangan kami dan membahas kerjasama dengan suamiku. Alhamdulillah, kerjasama dengan rekan suamiku telah menemui kesepakatan yang saling menguntungkan. Malam itu kami habiskan kebersamaan dengan penuh kebahagiaan. Singkat cerita, sepulang kami dari berlibur, di rumah kami sudah ada Mbak Yeti bersama suaminya. Sambutan hangat dari Mbak Yeti yang sudah lama tidak bertemu dengan kami menambah keakraban kami malam itu. Adapun kepulangan Mbak Yeti bersama Mas Hendra suaminya tak lain selain bertujuan menengok Bapak. Sepertinya juga ada sesuatu penting yang saya belum ketahui. Oh iya, di rumah ibu dan bapak ini, sebagai anak bungsu, aku dan suamiku memang sengaja untuk tinggal bersama kedua orang tuaku. Dikarenakan aku adalah anak bungsu, dan kebetulan Mbak Yeti telah menetap di luar negeri karena memang beliau bekerja di sana. Aku hanyalah ibu rumah tangga biasa, dan suamiku, Mas Tarto, menggantikan posisi bapak bisnis furnitur dan barang antik yang bisa dibilang cukup maju. Dikarenakan bapak yang sakit sudah sepuh dan sudah 3 tahun, namun belum ada perubahan yang lebih baik untuk kesehatan beliau, jadi Mas Tartolah yang memegang kendali ekonomi di keluarga kami dengan mengelola usaha yang sudah bertahun-tahun dikelola Bapak semasa sehat dulu. Entah mengapa, selesai makan malam, kami semua diminta untuk menemui Bapak di kamarnya. Sepertinya ada sesuatu yang akan dibicarakan. Dan benar saja perkiraanku. Dengan wajah sayu, tubuh ringkih, dan nafas yang susah, perlahan Bapak membuka matanya dan meminta kami mendekati beliau di ranjang. Perlahan pandangan Bapak mengamati kami satu persatu. Ibu, Mbak Yeti, aku, Mas Hendra dan Mas Tarto. Setelah cukup lama menatapi kami, perlahan Bapak berkata, "Wis kumpul kabeh, bojo, anak-anakku. Ana sing arep tak weling uga aku ana penjaluk kanggo anakku, Yeti." Hening sesaat setelah Bapak berkata demikian. Tatapan sayu Bapak tertuju untuk Mbak Yeti seperti tengah memohon dengan penuh harap. Suara batuk tertahan dan percikan darah dari bibir Bapak seperti menyadarkan kami dari suasana hening. Dan spontan aku pun mengambil tisu basah untuk segera mengelap bibir Bapak. Masih dengan wajah yang sayu, namun tegang, kembali Bapak menatapi Mbak Yeti, sampai akhirnya beliau berkata, "Yeti anakku, sampean anakku sing barep, sing bakal kuat lan iso nampa amanahku yo nduk." Mbak Esti pun menjawab, "Enjih Bapak," nderekaken dawuh. Dan Bapak berkata, "Nduk Yeti,
ana barange bapak sing bakal bapak wenehke sampeyan. Rumatana sing apik-apik ya, Nduk. Mbak Yati pun menjawab, "Sendika dawuh, Bapak." Sekejap kemudian, pandangan bapak sudah beralih kepada ibu. Dan ibu pun spontan seperti mengerti maksud bapak. Beliau segera bangkit, berdiri dari duduk dan berjalan menuju almari ukir kuno yang berada di sebelah ranjang bapak. Segera beliau mengulurkan bungkusan kain putih yang menebarkan bau wangi yang tak tahu kami itu wangi apa. Tapi bau wangi itu membuat suasana menjadi dingin dan membawa hawa yang begitu dingin. Setelah bungkusan itu diberikan kepada bapak, bapak pun memberikannya kepada Mbak Yeti dan mengamanahkan supaya dirawat dengan baik. Dan Mbak Yeti pun mengiyakan amanah beliau. Singkat cerita, di hari ketiga Mbak Yeti di sini, pagi itu aku bermaksud mengambil HP-ku yang semalam lupa kutaruh di sebelah ranjang bapak. Maka aku berniat mengambilnya. Setelah mengetuk pintu beberapa kali, karena tidak ada sahutan, kupastikan bapak masih tertidur pulas. Karena biasanya beliau selalu menyahut jika aku salam dan mengetuk pintu kamar beliau. Dan alangkah terkejutnya aku melihat bapak dalam keadaan sudah terdiam, dingin, dan meninggal dengan wajah seperti menahan kesakitan. Ku peluk bapak, ku tangisi, dan spontan aku pun teriak sambil berlari menemui ibu dan Mbak Yeti. Tangis pun pecah, pedih dan kepiluan meratapi meninggalnya seorang bapak, tulang punggung keluarga kami yang sangat kami cintai. Akhirnya, acara pemakaman pun selesai dengan lancar. Sampai acara tahlilan 7 hari kepergian bapak pun telah selesai. Masa-masa cuti Mbak Yeti telah usai. Maka pagi itu aku dan suamiku Mas Tarto mengantar Mbak Yeti dan Mas Hendra ke bandara guna pulang ke rumah mereka. Setelah memasuki bandara, tibalah di bagian pemeriksaan. Entah kenapa saat itu tiba-tiba alat pendeteksi barang-barang asing berbunyi dan petugas bandara menemukan bungkusan kain putih di dalam tas Mbak Yeti dan menganjurkan untuk dibawa pulang bungkusan putih itu karena tidak bisa dibawa terbang. Dan aku yang kebetulan masih berada di dalam bandara dan melihat Mbak Yeti seperti kebingungan, akhirnya menerima permintaan beliau untuk membawa pulang bungkusan putih itu sekaligus merawatnya dengan baik seperti amanah yang disampaikan atau yang diberikan Bapak kepada Mbak Yeti. Hari, bulan, tahun telah berlalu dan semenjak meninggalnya Bapak, alhamdulillah kami yang melanjutkan usaha beliau, rezeki selalu ada dan dimudahkan. Ibu sangat senang melihat perkembangan usaha kami. Bahkan aku pun mulai merintis butik untuk mengisi waktu luangku. Karena sampai saat ini aku pun belum hamil. Dan kulihat Mas Tarto semakin tekun mengembangkan bisnisnya.
perkembangan yang sangat mengagumkan, semakin besar dan membanggakan. Di satu sisi, aku pun tetap menjalankan amanah dari Mbak Yeti untuk merawat bungkusan putih peninggalan Bapak, yang akhirnya aku ketahui di dalam bungkusan itu ternyata isinya adalah berupa boneka golek atau wayang perempuan bermahkota yang terbuat dari semacam kuningan tapi tebal dan berwarna gold. Sementara pesatnya perkembangan usaha kami menjadi sisi negatif untuk hubunganku dengan suamiku, Mas Tarto, karena beliau sering keluar kota untuk menemui rekan bisnisnya. Kadang-kadang sampai menginap dan berhari-hari. Sementara aku pun sibuk dengan butikku yang mulai ramai pengunjung. Hingga di suatu siang yang panas, HP-ku berdering dari nomor baru yang tidak aku kenal dan mengabarkan bahwa suamiku, Mas Tarto, mengalami kecelakaan. Aku yang cemas, gemetar, lemas, dan syok langsung menyatakan kepada penelepon yang ternyata beliau adalah seorang polantas, dan kukatakan aku segera datang ke lokasi di mana suamiku dalam perawatan. Ibuku saat itu menemaniku membesuk suamiku yang berada di dalam rumah sakit. Tangisku pecah melihat kondisi suamiku yang pingsan dan dalam masa kritis, dan yang membuatku semakin syok karena luka yang begitu parah. Dokter menyarankan untuk sebelah kaki kanan suamiku diamputasi. Dengan berat hati dan demi kesembuhan beliau, aku pun menyetujuinya. Singkat cerita, setelah sembuh dari rumah sakit, Mas Tarto tak lagi kuizinkan untuk beraktivitas yang terlalu berat. Jadi, akulah yang berperan aktif mengelola usaha dan suamiku lah yang membimbingku. Semakin pesat, itulah yang patut aku syukuri. Usahaku semakin maju pesat, walaupun kini aku sendiri yang harus pontang-panting tanpa didampingi suamiku. Sore itu aku sedang di kantor dan menantikan kedatangan seorang rekan bisnis, yang intinya kami akan membuat kesepakatan kerjasama supaya saling menguntungkan. Akhirnya tiba jugalah orang yang sudah aku tunggu-tunggu. Entah mengapa tiba-tiba pandanganku tertuju kepada rekan bisnisku ini, dan akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan, yang mana semua itu di luar kendali atau di luar keinginanku. Yang membuat aku seperti di luar sadar dan yang tidak pernah kuinginkan dalam hidupku. Sesuatu yang sungguh-sungguh di luar nalar, di luar keinginanku, akhirnya terjadi berulang dan berulang. Atau artinya perselingkuhan. Di satu sisi, bisnisku semakin meroket, dan di satu sisi, di malam-malam tertentu, aku harus menahan rasa panas, teramat panas, yang semua itu harus bisa reda
ketika aku mengulang dan mengulang perbuatan dosa atau zina dengan pria yang bukan muhrimku. Ironisnya, sampai 5 orang pun aku malah merasa segar bugar badanku. Kadang aku berpikir semua ini terjadi karena Mas Tarto tak lagi bisa memberikan nafkah batin kepadaku seperti sebelum beliau kecelakaan. Namun di satu sisi aku merasa ini bukanlah aku. Tak semestinya dan tak wajar jika sampai beberapa pria melakukan itu, namun aku semakin bugar. Dan diam-diam ibuku memperhatikan setiap perubahan sikap yang ada padaku. Hingga suatu hari, karena aku sudah tak sanggup dengan semua ini, maka aku katakan jujur pada ibuku apa yang sudah kulakukan. Diam, menangis sambil sesaat mengecup rambutku. Ibuku berkata, "Niken anakku." Iya nduk, aku iso ngerteni apa sing mbok rasakne. Tekanan batin lan rasa salahmu itu janjane kabeh kuwi siji penyebabe. Golek kencana kae sik mbok rumati nduk. Aku terkejut dan menatap penuh tanya kepada ibuku. Dengan derai air mata, ibu memelukku erat. Masih dengan sambil menangis, beliau berusaha menenangkanku dan berkata lirih, "Iki kabeh salahku karo bapakmu, nduk. Sing ora iso nrimo lan tabah nglakoni apa sing digareske pangeran. Iki wis dadi takdirmu, lan aku kudu cerita sing sak benere apa sing wis dilakoni almarhum bapakmu nalika ijik ora mampu biyen." Sedikit ibu bergeser dari pelukanku dan duduk seperti mengingat-ingat sesuatu. Dan aku yang masih bingung hanya diam terpaku, lemas di sisi ibu. Sampai beberapa saat kemudian terdengar tarikan nafas berat dari ibu yang kembali menatapku pilu. "Niken anakku, rungokno tak critani yo nduk. Biyen nalika aku ngandhut sampean lan Mbak Yumu Yeti lagi umur 3 tahun, keadaanku karo bapakmu wong ra duwe apa-apa nduk. Tingarae iso mam jangkep sedina ping 3 ae wis seneng banget. Sampai suatu saat Yeti Mbak Yumu ujuk-ujuk lara panas nemen. Aku lan bapakmu akhirnya nyilih duit kanggo nambake Mbak Yumu neng salah sijine rentenir. Sampai akhirnya Mbak Yumu Yeti alhamdulillah iso sehat. Ning yo kuwi utang ning rentenir kuwi dadi matikel-tikel jumlahe. Dicelatu wis dadi biasa. Amarga ya patrah aku ora ana duit kanggo nyarutang. Nganti sejedina bapakmu mulih kerja, kondisi wajahe abuh-abuh lan gigine mrotol loro. Tak tangisi bapakmu meneng wae, tapi kaya wong ngempet amarah. Saulan sakwise peristiwa kuwi sampean lair. Aku lan bapakmu saya seneng senajan ekonomi saya rekoso. Utang ning rentenir wis ora keitung saking akehe bungane, nganti akhire pas umurmu bar 8, bapakmu pamit lunga jere golek butuh. Jaman semono ora ana alat komunikasi. Nalika bapakmu lunga, ya mung donga, tangis lan rasa bingung sing tak rasakne. Keweden karo rentenir, kabeh rasa dadi siji. Apa meneh manggon neng omah dhewe karo cah jek cilik
Mbak Yumu Yeti karo sampean sing jek bayi. Wengi iku teko-teko bapakmu mulih lusuh loyo lan langsung nemoni aku. Bapakmu nduduhne bungkusan putih sing isine golek kencana kuwi lan ngomong yen mulai saiki kudu dirumati sing apik-apik. Bapakmu cerita yen golek kencana kuwi mari oleh saka salah sijining alas wingit daerah Jawa Timur. Sakwise lelaku saksuwene 7 dina. Sakwise iku sesoke bapakmu ngongkon aku adol antingmu lan antinge adikmu, Mbak Yumu. Jere arep gawe modal dodolan. Suwe-suwe alhamdulillah apa ae sing didol bapakmu nemoni rejeki lan utang sing teko rentenir kebayar kabeh lunas. Lan dodolane bapakmu saya maneka warna saka dodolan keliling akhire iso duweni lapak ning pasar. Omah sing maune gedhek ya alon-alon dibangun apik. Ning ana kebiasaane bapakmu sing rada aneh. Sing biasane sakwise kerja mung ning omah, saiki kerep pamit metu suwe jere nemoni kancane. Ning yo tak syukuri saka bapakmu sing kerep metu kuwi saya suwe usahane bapakmu saya rame pembeli. Alhamdulillah bapakmu iso ngangkat perekonomian keluarga. Aku, Mbak Yumu lan adikmu diujo mas-masan, klambi apik lan apa ae dituruti. Ganti taun usahane bapakmu saya ndadi. Ning yo bapakmu saya ora tau jenak ning omah. Merga kerep pamit ora bakal mulih nginep kanggo nemoni kanca bisnise. Sakwise bertahun-tahun aku positive thinking ning alasane bapakmu sing ra pamit ra mulih-mulih. Suwe-suwe kenyataan pahit sing tak tampa. Akeh wong wedok liya sing dadi simpenane bapakmu tanpa tak ngerteni. Ning seje dina bapakmu jujur ngomong karo aku, lek kabeh pengkhianatan sing dilakoni bapakmu kuwi patrah wis dadi resikone kanggo lelaku sing dilakoni nalika ning alas wingit Jawa Timur kae. Lan uga ana perjanjian sing kudu ditepati, yaiku lek urung ana penerus kanggo sing ngrumati utawa ngramuti golek kencana kuwi, mula pelaku utama ora bakal iso ninggal utawa seda. Mulane bapakmu pas lara nganti 3 taun kae ora iso mari ditambake. Ning sakwise golek kencana diwenehke Mbak Yeti lan sampeyan sing ngrumati, bapakmu langsung seda. Dadi intine sampeyan iku penerus pesugihan golek kencana, Nduk. Sambil tertunduk, Ibu mengatakan semua itu dengan jujur. Dan aku pun menjawab, "Astagfirullah, Bu. Lah terus kepripun menika saenipun, Bu? Kula mboten kepengin rasaken ngeten iki." Apike awake dhewe telepon Mbak Yeti, Nduk. Musyawarah bareng-bareng kanggo jalan keluar sing saapik-apike. "Oh nggih, Bu, kula telpone Mbak Yeti." Demikianlah jawaban yang aku berikan kepada ibuku. Depresi, cemas, takut, itulah rasa yang akhir-akhir ini menghantuiku. Dan sesuai dengan kesepakatan kami
Ibu, Mbak Yeti, aku, tibalah kepulangan Mbak Yeti di rumah kami. Tangis haru campur aduk jadi satu. Kami bertiga berpelukan, saling menguatkan. Sementara itu, Mas Hendra dengan seorang ustadz duduk ditemani Mas Tarto. Sejenak setelah suasana kembali tenang, kami semua terdiam, takdim, mendengarkan nasihat dan arahan dari Pak Ustadz yang sengaja diundang ke rumah kami oleh Mas Hendro, yang beliau merupakan sahabat dari Mas Hendro, yang kebetulan Mas Hendro sengaja mengundang untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang kami hadapi. Singkat cerita, saya serahkan golek kencono yang selama ini saya rawat dengan baik dan menjadi kesepakatan kami sekeluarga bahwa golek kencono tersebut akan kami larung di sebuah pantai di Jawa Timur dengan dipimpin oleh Bapak Ustadz yang bernama Ustadz Haryanto. Singkat cerita, setelah acara pelarungan golek kencono itu, kami sekeluarga menjadi tenang dan hidup sederhana. Dan sampai cerita ini saya sampaikan, kami pun belum juga dikaruniai buah hati. Dan ibuku telah meninggal tepatnya sebulan setelah acara pelarungan golek kencono itu. Sedangkan butik dan segala harta yang pernah kumiliki, bahkan rumah yang dihasilkan dari almarhum bapak semasa hidup beliau pun hangus terbakar habis saat acara 100 hari meninggalnya ibu. Alhamdulillah, Mas Tarto bisa memaafkan segala khilafku saat-saat masih dalam pengaruh golek kencono saat itu. Dan kini kami berusaha memperbaiki diri untuk menjadi orang yang lebih baik, dan kami pun berdagang atau berjualan apapun yang penting halal untuk menyambung hidup kami. Demikianlah cerita yang saya sampaikan, yang sebenarnya penyampaian cerita ini disampaikan oleh sahabat saya yang ada di Jawa Timur dan dipercayakan untuk saya ceritakan kembali untuk dapat diambil hikmahnya dari peristiwa ini. Semoga kita lebih bijaksana dan lebih hati-hati untuk menerima pemberian dari seseorang, baik itu berupa apapun. Kita harus mengetahui asal-usul barang yang akan kita terima. Semoga di alur cerita yang saya sampaikan tadi ada hikmah manfaat yang bisa kita petik untuk ke depan kita menjadi manusia yang lebih mawas diri, hati-hati, dan tetap senantiasa bersyukur atas rezeki yang Allah berikan. Dan jikalaupun ada masalah, bisa mencari solusi dengan pikiran yang tenang dan mohon perlindungan dan pertolongan kepada Allah. Kiranya cukup sampai di sini untuk cerita nyata hari ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata-kata yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.